Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam sesi kali ini yang akan membahas identifikasi core competencies dan value proposition. Kita akan mulai dulu teman-teman dengan core competencies. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan core competencies itu sendiri? Core competencies itu adalah sebuah keterampilan atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah karakteristik dan juga aset yang mampu membedakan perusahaan atau organisasi yang kita miliki atau yang sedang kita pimpin itu berbeda dari pesaingnya. Dan kalau kita berbicara di dalam unsur inovasi itu sendiri, core kompetensi itu merupakan sebuah fondasi di dalam sebuah inovasi dan itu akan menjadi sebuah akar dari sebuah keunggulan kompetitif. Ya, jadi ini merupakan sebuah akar dan juga menjadi sebuah keunggulan kompetitif itu sendiri. Jadi kompetensi dapat juga dikatakan sebagai sekumpulan keterampilan yang terintegrasi dengan harapan dia mampu untuk membuat sebuah perusahaan itu menjadi unik dan juga berbeda tentunya. Dan kompetensi ini juga merupakan sebuah mesin untuk melakukan pengembangan sebuah bisnis baru. Dan ini ada sebuah komponen yang kedepannya akan mendasari sebuah keunggulan dari kompetitif perusahaan itu sendiri. Ketika kita berbicara core competencies, itu diciptakan dari adanya koordinasi, integrasi, dan juga harmonisasi yang merupakan beragam keterampilan dan berbagai aliran teknologi. Kalau kita ibaratkan teman-teman di dalam sebuah pohon, ketika musimnya tiba, dia berbuah dengan lebat, mengeluarkan daun-daun yang indah, ya, itu adalah sebuah hasil atau end product, hasil akhir daripada sebuah pohon. Dan untuk bisa mendapatkan hasil yang indah tersebut, misalnya buah di dalam sebuah pohon, itu kita harus memiliki sebuah fondasi yang itu merupakan batang ataupun istilahnya ranting dari pohon itu sendiri. Dan untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang baik, sebuah produk inti dari sebuah organisasi kita, itu kita harus memiliki yang namanya core competencies. Jadi ibaratnya untuk bisa membangun sebuah pohon yang kuat, core competencies itu ada di mana? Ada di akarnya. Sehingga teman-teman kita mengilustrasikan kalau akarnya itu kuat, maka pohon itu akan mengeluarkan end product yang luar biasa, akan menciptakan sebuah core product juga yang kokoh. Dan itu akan menjadi sebuah organisasi yang bisa bertahan dengan lama lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ibaratnya, kita bisa mengilustrasikan core kompetensi itu adalah akar dari sebuah pohon. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi core competencies itu sendiri, teman-teman semua? Yang pertama, kita bisa juga mengumpulkan apa sih kemampuan organisasi ataupun perusahaan kita, apa saja kemampuan, apa saja kompetensi yang kita kuasai, itu poin pertama. Dan kemudian yang kedua, di dalam bidang apa kita tuh memiliki sumber daya manusia yang paling terampil, yang paling jago. Kita kuat ada di mana. Dan yang ketiga, produk apa yang kita miliki saat ini, dan pernah atau mungkin dulu kita pernah menjadi pemenang atau kita memiliki sebuah produk yang unggul. Kalau teman-teman lihat dari 2 dari 3 identifikasi yang ada di dalam core competencies ini, itu sebetulnya berasal dari mana? Dari internal organisasi. Sehingga di sini teman-teman sebetulnya untuk bisa menggali ataupun mengidentifikasi core competencies kita harus tahu dulu sebetulnya kekuatan di dalam internal organisasi ataupun internal perusahaan kita. Kenapa itu penting, teman-teman? Karena sebetulnya ketika kita menciptakan sebuah end product atau produk yang kita lempar ke pasar dan membuat konsumen kita menyenangi atau memilih atau mampu membeli produk kita, itu tidak mudah. Bisa jadi kita punya produk yang memang bagus sebetulnya, tapi mungkin saja konsumen kita tidak tahu. Atau mungkin kita punya produk yang mungkin bagus menurut kita, tapi belum tentu bagus menurut konsumen. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita membuat sebuah produk yang disukai atau dicintai oleh konsumen. Dan itu sebuah pekerjaan yang tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa riset yang ada di dunia, kesalahan pertama yang dilakukan oleh startup itu adalah
membangun atau membuat segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapa? Oleh orang lain ataupun dalam hal ini adalah konsumen. Kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan atau menciptakan produk itu menurut asumsi kita, menurut kompetensi, istilahnya value yang berdasarkan diri kita sendiri, bukan berdasarkan konsumen. Ketika kita berbicara yang namanya value proposition, di sini adalah betul-betul sangat terintegrasi dan sesuai antara value yang pengen kita sampaikan kepada konsumen dan juga value itu dapat diterima atau sesuai dengan customer kita. Apa yang kita tawarkan, kompetensi yang kita miliki, value yang kita miliki itu memang sesuai dengan kebutuhan dari target segmen konsumen kita. Itu value proposition. Ya, jadi kalau kita bicara tentang value proposition, teman-teman, itu lebih kepada mengacu kepada nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan, terutama ketika mereka memilih untuk membeli produk mereka. Value proposition itu adalah merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Ya, jadi istilahnya sangat terintegrasi sehingga mampu menyampaikan nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada konsumennya. Dan di dalam value proposition akan lebih mudah menunjukkan pada calon pelanggan, terutama terkait dengan kelebihan dari produk yang kita miliki. Jadi kalau kita ibaratkan irisan di dalam sebuah cycle, teman-teman, ketika kita berbicara value proposition, itu adalah irisan dari mana? Dari core competencies, dari keunikan yang kita miliki, dan tentu saja dari apa yang diinginkan atau diharapkan oleh customer. Kalau kita bisa mencapai titik tengah itu adalah sebuah prestasi ataupun sebuah hal yang memang diinginkan oleh customer. Ada 3 elemen penting yang harus ada di setiap value proposition. Yang pertama, lebihan yang ditawarkan kepada pelanggan, terutama pada saat mereka menggunakan produk. Yang kedua, manfaat apa yang akan diperoleh pelanggan setelah menggunakan produk. Dan yang ketiga, alasan pelanggan untuk memilih produk kita tersebut dan apa yang membedakannya dari pesaing. Ketika kita berbicara yang namanya competitive advantage, ya, di situ akan lebih fokus mengenai pasar dan bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam pasar tersebut. Dan di zaman sekarang yang memang sudah persaingannya cukup tinggi, teman-teman, value proposition di dalam competitive advantage perusahaan kita itu harus unik, harus punya keunggulan. Kenapa hal unik itu penting? Karena di dalam competitive advantage, unik itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk memiliki keunggulan pesaing. Kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya, itu juga termasuk ke dalam terminologi daripada competitive advantage itu sendiri. Dan keunggulan bersaing itu disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk apa? Merebut sebuah peluang pasar. Jadi itu dua ruang lingkup yang juga masuk kepada yang namanya competitive advantage. Dalam competitive advantage kita bisa melakukan 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah cost leadership. Jadi perusahaan itu dapat lebih memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya jika kita mampu memberikan harga jual yang murah daripada harga yang diberikan oleh pesaing, namun dengan nilai kualitas produk yang minimal sama atau bahkan lebih, itu bisa luar biasa. Harga jual yang lebih rendah itu dapat dicapai oleh perusahaan bisa jadi karena kita memanfaatkan skala ekonomis, kita memanfaatkan efisiensi produk, ada penggunaan teknologi dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya diferensiasi. Perusahaan itu dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu kepada konsumennya. Jadi kalau tentang ini, mindset kita adalah pasti perusahaan ini. Ya, itu maksudnya diferensiasi. Ada perbedaan yang menjadi kekuatan inti dari perusahaan kita. Yang ketiga, fokus. Strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan. Jadi fokus kepada sebuah value proposition yang kita miliki misalnya.
fokus kepada nilai yang pengen kita sampaikan kepada konsumen, fokus kepada strategi. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencapai yang namanya competitive advantage. Sehingga kalau saya simpulkan di dalam sesi kali ini, teman-teman, ketika kita memiliki core competencies di dalam perusahaan kita, itu akan memunculkan atau akan merupakan sebuah fondasi dari value proposition. Dan ketika kita punya value proposition, itu akan menjadi keunggulan bersaing atau akan menjadi competitive advantage dari perusahaan kita terhadap semacam pesaing yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini, teman-teman. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.